Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yolanda Devira, NIM 2120801018. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus air dengan mata kuliah ekologi tumbuhan yang diampu oleh Ibu Novitasari. Siklus air. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan siklus air? Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Hidrologi merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan siklus air, berkaitan dengan asal, distribusi, dan sifat air. Siklus air adalah gerakan sirkulasi dan terbentuknya air dari planet bumi. Dalam sirkulasi utara tersebut meliputi gerakan yang dimulai dari air laut menuju atmosfer dalam bentuk uap, kemudian kembali lagi ke bumi. Keberadaan siklus air ini pertama kalinya digambarkan oleh Bernard Lanesi pada tahun 1580. Kala itu, beliau mengatakan bahwa air yang menguap dari lautan membentuk awan. Kemudian awan bergerak ke daratan, lalu turunlah hujan. Hujan tersebut nantinya akan mengalir lagi dan kembali menguap. Yang selanjutnya yaitu proses siklus air di bumi. Yang pertama, penguapan atau evaporasi. Dalam proses penguapan ini, terjadilah perubahan air dalam bentuk yang awalnya cair menjadi bentuk gas. Ketika matahari memancarkan panasnya menuju bumi, keberadaan air yang ada di sungai, danau, maupun lautan pasti akan menguap menjadi bentuk gas. Molekul-molekul gas tersebut akan menguap, sehingga naik menuju atmosfer melalui udara. Yang kedua ada kondensasi. Kondensasi adalah suatu proses yang mengubah air dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Ketika uap air naik menuju atmosfer, uap air tersebut menjadi lebih dingin dan mengalami perubahan bentuk kembali, yakni menjadi tetesan air kecil. Hal tersebut terjadi ketika uap air telah membentuk awan. Yang selanjutnya, air hujan. Ketika uap air telah membentuk awan, apabila terkena angin, pasti awan tersebut akan terseret mengikuti arus angin. Jika terdapat begitu banyak air yang mengembun sehingga udara tidak dapat mendukung beratnya, maka air yang ada di awan tersebut akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Namun, tidak semua air di awan tersebut akan jatuh dan bentuk hujan, sebab bergantung pada suhu udara di wilayah yang bersangkutan. Yang keempat yaitu ada infiltrasi. Proses ini adalah ketika air dari awan jatuh kembali ke bumi, yang mana pasti sebagian besar jatuh menuju ke tanah dan membasahinya sehingga ke dalam tanah. Air tersebut kemudian berkumpul di bawah tanah, terutama di lapisan batuan, pasir, dan kerikil yang dapat dinamakan sebagai aquifer alias air tanah. Tanah tersebut nantinya akan merebes hingga ke bagian bawah sungai, sehingga akan memberikan aliran air bahkan setelah hujan berhenti. Yang kelima, limpasan. Limpasan adalah proses di mana air tidak meresap ke dalam tanah, melainkan mengalir di tanah. Air limpasan ini nantinya akan mengumpul di sungai dan kemudian mengalir menuju ke sungai yang lebih besar. Yang keenam yaitu ada transpirasi. Proses ini adalah ketika air menguap dari tanaman, terutama melalui daun. Hal tersebut juga dapat berpotensi untuk mengembalikan uap air ke udara. Setelah mencapai tanah, siklus hidrologi tersebut terus berlanjut secara menerus dengan beberapa tahap di antaranya. Yang pertama, evaporasi, proses penguapan air dari lautan atau perairan darat.
bergerak sampai ke atas daratan. Setelah mencapai ketinggian tertentu, uap air ini mengalami proses kondensasi membentuk butiran-butiran air dan berkumpul menjadi awan hingga jatuh di atas daratan sebagai hujan. Terdapat pada gambar di samping. Yang ketiga, ada siklus air panjang atau besar. Dalam siklus panjang ini berupa adanya uap air yang berasal dari laut setelah sampai di atas daratan akibat dari terbawa arus angin akan bergabung dengan uap air lainnya. Uap air hasil gabungan tersebut tidak hanya melalui proses kondensasi saja, tetapi juga membeku hingga membentuk awan yang terdiri atas kristal. Kristal-kristal es ini akan turun menuju ke daratan dalam bentuk salju. Terdapat contoh gambar di bawah ini. Selanjutnya ada gambar siklus air. Dalam gambar ini, lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus, seperti yang telah dijelaskan pada slide-slide yang sebelumnya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang siklus air. Saya